Ya, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunata. Saya berasal dari UTPBJ Padang. Baiklah, kali ini saya akan mengerjakan tugas 3 jaringan dan komputer. Baiklah, di sini berdasarkan soal, buatlah sebuah jaringan sederhana dengan 4 buah komputer dan 1 buah switch menggunakan hubungkan semua perangkat dengan kabel, kemudian hubungkan koneksi ke 4 komputer sehingga bisa melakukan ping. Baik, di sini kita akan langsung saja menggunakan switch dengan 4 buah komputer. Langsung saja kita lanjut ke cara-caranya. Hubungkan ke 4 PC dengan switch menggunakan kabel straight. Fase Ethernet 0, 1, PC 4, PC 5, fase Ethernet 2, PC 3, fase Ethernet 3, dan PC 2 ke fase Ethernet 4. Baik, langsung saja. Setelah kita buat topologinya, langsung kita konfigurasi untuk IP address-nya. Jika kita menggunakan switch, maka kita harus menggunakan IP address dalam satu segmen yang sama. Di sini saya akan menggunakan segmen 10.10.10.1 prefix 24. Kita beri komen ingat switch 10.10.10.1 24. Dan 10.10.10.4. Baik, berikut masing-masing alamat dari PC yang akan kita setting. Mulai dari PC kedua, masuk ke desktop. Di IP configuration kita buat static, biarkan static. Maka kita masukkan 10.10.1. Subnet max-nya karena kita menggunakan 124, maka subnet max-nya kita tulis 255.255.0. Gateway biarkan kosong dan DNS server biarkan kosong. Kembali lanjut selanjutnya 10.10.10.2 255.255.0. Copy saja biar cepat. Oke. Selanjutnya PC 3 version 10.10.10.3. Lanjut ke PC keempat. Configuration 10.10.10.4. Baik, kita coba tes ping. Yang pertama ke titik 1 terlebih dahulu. Ping 10.10.10.1. Ya, sudah berhasil. Kita lanjut yang kedua. Sudah berhasil juga. Maka kita lanjut yang ketiga. Kita tidak ping yang nomor 4 karena IP 4 merupakan IP-nya diri sendiri. IP PC tersebut. Di sini kita menggunakan IP lokal dengan prefix 10.10.10.1 garis miring 24. Oke, selesai.
Lanjut ke soal nomor 2. Buatkan satu buah server HTTP yang terhubung dengan 4 buah komputer. Pastikan semua komputer bisa mengakses layanan dari servernya. Baik, di sini kita akan menambahkan satu HTTP server. HTTP server. Kita akan membuat web server. Kita sambung lagi. Di sini karena kita menggunakan network 10.10.10.124, maka IP server juga harus berada di dalam satu network yang sama dengan prefix yang saya buat. Karena di sini kita tidak menggunakan router. Baik, kita setting dulu. Ke service HTTP on desktop, kita atur IP-nya menjadi 10.10.10.5. Kita atur ke arah 5. Subnet maksudnya masih sama seperti tadi. Sekarang kita coba ping terlebih dahulu. Ping 10.10.10.1. Hasil cek di server TTPS. Oke, TTPS sudah on. Mari kita buka dari PC 03. Kita buka browser. Sebentar, lag. Kita masukkan IP dari server yaitu 05. Coba. Di sini sudah terbuat ya, web servernya sudah bisa diakses. Kita coba dari PC 2. Sudah kembali 10.10.10.5. Karena di server kita buat 10.10.5, makanya kita akses address tersebut, IP address tersebut. Ya, sudah bisa. Baik, soal kedua sudah selesai. Lanjut ke soal ketiga. Buatkan satu buah server DNS dan satu buah server HTTP yang terhubung dengan satu komputer. Pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP melalui DNS servernya. Baik, kita tambah satu server lagi yang berfungsi sebagai server DNS. Sambungkan dengan kabel straight. Fungsi DNS ialah untuk menerjemahkan sebuah IP address ke huruf yang bisa mudah dipahami oleh manusia. Karena sejatinya semua perangkat yang ada di internet menggunakan IP address dan diterjemahkan menggunakan DNS. Di sini kita akan menerjemahkan server HTTP yang beralamatkan 10.10.10.5 ke ut.com. Baik, kita kasih komen dulu. HTTP server. Selanjutnya DNS server. Baik, kita dulu server. Tambah komen biar jelas. 10.10.10.5 dan 10.10.10.6 untuk DNS servernya. Baik, kita atur dulu DNS servernya tersebut. Config service DNS service kita on kan. Name-nya sesuai angka yang saya bilang tadi, ut.com. ut.com. Address kita masukkan HTTP server yang akan kita terjemahkan IP address-nya menjadi DNS. Menjadi DNS ut.com
address-nya ialah 10.10.10.5. Baik, kita add terlebih dahulu. Jangan lupa atur juga buat IP configuration dari DNS-nya tersebut. Ke-6 Nah, kita coba ping terlebih dahulu. Ping 10.10.10.5. Wih. Iya. 10.5. Kita lanjut ke sebelum kita mengetes DNS-nya berjalan atau tidak, maka kita harus memasukkan DNS servernya terlebih dahulu. Maka DNS-nya adalah 10.10.10.6. Sudah kita masukkan, kita tes dengan alamat ut.com. ut.com. Baik, sudah bisa untuk DNS-nya berjalan dengan baik. Kita tes di PC ketiga. DNS-nya kita isi dulu 10.10.10.6. Kita browser. Kita masukkan ut.com. Ya, sudah bisa. Baik, berikut begitulah langkah-langkah untuk soal nomor 3. Baiklah, kita akan lanjut ke soal nomor 4. Buatlah struktur jaringan pada gambar berikut. Nanti kita akan membuat jaringan yang sesuai dengan gambar yang ada di soal. Baik, yang pertama kita membutuhkan router, 2 buah switch, 2 buah switch, setelah itu kita menggunakan 3 buah server, 2 sebagai HTTP server dan 1 sebagai DNS server. Dengan 2 buah PC. Kita akan menghubungkan perangkat-perangkat dengan kabel terlebih dahulu. Dengan maaf ada kesalahan. Kita harus menggunakan kabel cross untuk menghubungkan antara router dengan switch. Kembali itu kabel. Kita akan membuat menjadi 2 buah network dengan 2 gateway yang berbeda. Sini network 192.168.1.1/24. Kita namai area 1. Di sini 10.10.10.1/24 area 2.
kedua. Kita tentukan dulu IP-nya. Sini IP-nya 10, 10, 10, 10. Sedangkan di servernya ini 10, 10, 10.11. Ini server kita isi 192, 168, 1.8 servernya. Lalu ke server yang satu lagi kita akan isi 92.168.1.2. Nah, isi kita akan isi dengan 192.168.10.10. Maka gateway-nya akan kita beri 192.168.1.1. Sedangkan gateway untuk area yang kedua 10.10.10.1. Baik. Lanjut beri komen DNS server com dan Endilcom. Sudah. Yang pertama kita akan lakukan ialah men-setting router terlebih dahulu. Kita masuk ke CLI, kita menggunakan command line untuk mengatur router tersebut. No, enter, enable, configuration terminal. Kita masuk ke fast ethernet 0/0. Kita berikan IP add sesuai dengan yang ada di gambar saya 10.10.10.1. Untuk gateway area kedua dengan subnet 255.255.255.0. Lalu enter. Jangan lupa aktifkan port dengan memasukkan komen no sh, no shutdown. Ya, port sudah up. Kita exit. Kita lanjut ke interface selanjutnya dari 1.0. Interface 1.0 merupakan interface yang mengarah ke area 1 dengan IP address IP at 192.168.1.1 yang akan menjadi default gateway untuk area 1. Subnet maksudnya jangan lupa ya, jangan lupa juga untuk mengaktifkan tersebut no sh ya, lalu exit. Kembali. Oke. Sampai saat ini router telah berhasil kita konfigurasi. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi PC di area 2 terlebih dahulu. Sesuai gambar, kita akan memasukkan IP 10.10.10.10. Baik, kita masukkan terlebih dahulu. Kita masuk ke desktop, IP configuration kan 10.10.10.10. 24 dengan default gateway seperti yang ada di gambar saya, poli saya. DNS server karena sudah kita tentukan, sebelum kita setting kita masukkan saja
192.168.1.8. Baik, seperti ini. Kita lanjut ke server pendidikan.com, merupakan server HTTP dengan IP 11. Maka kita terlebih dahulu untuk IP-nya desktop 10.10.10.11 dengan subnet max 25.25.25.25. Default gateway jangan lupa kita masukin, yaitu 10.10.10.1 sesuai interface router yang mengarah ke area 2. DNS servernya juga jangan lupa kita masukin 192.168.1.8. Oke teman-teman, servisnya udah kita aktifkan, PGP-nya sudah on ya, dengan nama pendilopon.com. Kita lanjut ke PC kedua. PC kedua kita atur dengan IP 192.168.10.10 dengan sama mas. Dengan gateway interface yang menuju ke area 1 di router, yaitu 192.168.1.1. Jangan lupa kita masukkan DNS servernya 192.168.1.8. Baik, setelah itu kita akan mengatur server yang satu lagi, yaitu server ilcom.com dengan IP 1.2. Kita masuk ke desktop, kita configuration, masukkan 192.168.1.2. Jangan lupa default gateway-nya 192.168.1.1, termasuk DNS server juga 192.168.1.8. Baik, semuanya sudah kita selesai setting, tinggal kita masukkan IP address ke record DNS server kita. Kita atur dulu IP-nya sesuai yang ada, 192.168.1.8. Kenapa kita masukkan IP address tersebut? Karena 192.168.1.8 akan menjadi DNS server dari semua network yang ada. Baik, selanjutnya kita masukin default gateway, jangan lupa agar dia tetap bisa berkomunikasi dengan network yang berbeda. 192.168.1.1. Dan servernya boleh kita masukin, karena dia server maka kita biarkan saja. Masuk ke service, ke DNS, kita tambahkan address sesuai domain yang ada. Yang pertama ada pendilcom.com, salah, pendilcom.com dengan address 10.10.10.11. Kita add, lanjut ke server lagi, ilcom.com, ilcom.com dengan IP 192.168.1.2. Baik, sudah kita tambahkan. Dan servernya kita lupa kita on kan. Ya, DNS server sudah berjalan. Selanjutnya sebentar kita taruh konten dulu. ilcom.com. Sesuai soal, yang pertama kita lakukan adalah ping dari komputer PC 0 ke PC 1 harus terhubung. Baik, kita coba ping.
maka yang kita ping adalah lawannya, itu 192.168.110 kan, ping 192.168.10.10. DHU sepertinya. Sebentar, kita coba ping ke default gateway kita yang ada 10.10.10.1 ke gateway bisa, kita ping ke gateway sebelahnya 192.168.11 ya, ini bisa ke 10. Ya teman-teman, mohon maaf ada kesalahan sebelumnya. Di 10.10 ada kesalahan di sini ya teman ya. Ada dulu teman-teman di sini teman-teman. Untuk router sendiri. Ya, betul. Di sini ada kesalahan. Kita buat lagi dulu teman-teman. Ada kesalahan penulisan IP ya. Baik. Oke, kita coba kembali. DHU destination net unreachable. Coba kembali 1.0 masih RTO. Kita tes ke 1. Ya bisa. Kita cek kembali adakah hal yang salah. Oke, programnya sudah benar, biasa sudah benar. 10. Kita sudah dahulu. Kita ke 8 ke DNS. Ke DNS juga belum bisa. Kita cek lagi, kita cek kembali ada yang salah. Default gateway-nya sudah benar 1.1. Kita lihat dulu di sini. Ya, benar 1. Ini 1. Kita dulu. Ya, benar. Ini 10.10.00. Ya, betul juga. Kita cek di IP configuration. Ya, betul, sudah 10.1. Kita coba ping kembali teman-teman. Coba 8, 10. Ya, tadi ada melek sedikit teman-teman ya. Ada yang sedikit. Oke, sudah bisa. Dari PC A ke PC B sudah bisa. Kita lanjut ke PC selanjutnya. Sini. Sini. Kita ping ke 10.10.10.10. Ya, sudah bisa teman-teman. Dengan begini seharusnya kita sudah bisa mengakses domain ilkom.com dan server.com. Buka web browser, akses Ilkom dari PC 1. Kita bakal cek di PC 1 teman-teman. Sebentar teman-teman, ada gangguan. Baik, kita lanjut. Buka web browser, akses Ilkom dari PC 1. Kita coba akses ilkom.com. Ilkom.com. Kita akan cek. Ilkom.com.
Go. Ya, sudah bisa teman-teman. Lanjut ke buka browser Pendilcom dari PC 0. Coba PC 0. Coba untuk akses pendil.com. Langsung lihat teman-teman sebentar. Responding. Mari teman-teman sabar. Kita coba Pendilcom. Pendilcom.com. Ya, sudah bisa teman-teman. Baiklah. Sudah selesai untuk praktek tugas 3 jaringan dan komputer. Tadi saya ada kesalahan untuk menginput IP address di PC 0. Di jaringan teman-teman harus mempunyai ketelitian yang sangat tinggi agar tidak terjadi hal-hal seperti yang saya lakukan tadi. Baiklah teman-teman, yang terpenting di jaringan kita harus bisa untuk maintenance dan kita tahu bagaimana alur jaringan tersebut bekerja. Mohon maaf sebelumnya apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.